Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin pastel, tapi kali ini berbeda dengan pastel yang pernah aku bikin sebelumnya. Kali ini aku akan bikin pastel mini isi abon. Nah ini pastelnya mini sekali ya, dan nanti teksturnya akan kering ketika sudah matang. Pastel kering ini rasanya enak banget, cara bikinnya mudah, dan bisa disusun ya di toples nanti ketika lebaran tiba. Oke, simak terus ya video kali ini bagi yang mau tahu resep dan cara pembuatannya. Langkah pertama, tuangkan 250 gram terigu ke dalam wadah besar. Kemudian ini kita tambahkan garam. Untuk garamnya di sini aku memakai 1/4 sendok teh ya. Lalu ini kita aduk dulu supaya tercampur merata ya terigu dan juga garamnya. Kalau udah, ini kita langsung aja masukkan margarin sebanyak 50 gram. Ini udah aku cairkan. Lanjut, ini aku akan aduk kembali sampai tercampur merata. Pada tahap ini, aku mengaduknya menggunakan centong kayu ya, seperti ini. Atau bisa diganti menggunakan spatula, supaya nanti tidak lengket di tangan. Nah, jika sudah berbulir seperti ini, sekarang waktunya memasukkan air. Aku akan tambahkan air sebanyak 100 ml dengan cara bertahap ya, jangan langsung semuanya. Ini aku aduk-aduk kembali. Tuangkan lagi airnya, hati-hati jangan sampai adonannya kelembekan. Dan tidak keras juga ya. Untuk pastel kali ini aku tidak menggunakan air es, melainkan aku sekarang menggunakan air hangat ya. Jadi air hangat-hangat kuku sebanyak 100 ml. Oke, ini supaya lebih mudah lagi mengaduknya, aku akan ganti menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Nah, ini aku akan aduk. Mengaduknya simpel aja, jangan diuleni, tapi dengan cara diremas-remas aja seperti ini. Sampai adonannya tercampur merata, tidak ada lagi adonan yang bergerindil atau buliran-buliran adonan ya. Oke, ini udah cukup ya. Sekarang adonannya akan aku istirahatkan dulu supaya lebih rileks dan juga lebih lentur. Jadi nanti ketika kita bentuk, adonannya itu udah elastis, mudah saat kita menggilasnya ya. Nah, ini aku akan tutup menggunakan plastik supaya permukaannya tidak kering. Boleh ditutup menggunakan kain bersih ya. Kali ini aku menggunakan plastik seperti ini sampai permukaannya tertutup semua. Ini akan aku diamkan sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nah, ini udah 1 jam aku diamkan, adonannya udah lebih rileks ya. Dan jika dicubit seperti ini, adonannya itu lentur ya, sangat elastis. Ini aku remas-remas sebentar supaya lebih lentur lagi, kemudian aku pindahkan ke alas kerja. Untuk plastiknya jangan dibuang ya, ini akan aku gunakan lagi untuk menutup adonan supaya permukaannya tidak kering dan nantinya susah ketika kita gilas. Nah, itu aku udah siapkan abon sapi atau bisa diganti menggunakan abon ayam kering, sama aja. Ini untuk abonnya masih lebih ya, jadi tidak aku pakai semuanya, aku hanya memakai setengahnya aja untuk 1/4 adonan ini. Untuk abonnya ini aku beli ya, jadi aku beli di toko bahan kue, tidak bikin sendiri. Atau bisa ditemukan di warung atau supermarket terdekat. Oke lanjut ya, sekarang aku akan bentuk pastelnya. Ini aku udah punya cetakan pastel mini, yang bentuknya seperti itu ya. Mungkin ada yang lebih mini lagi, tapi di sini nggak ada, adanya yang seperti itu, jadi aku belinya yang itu ya. Nggak apa-apa, sama-sama mini. Ambil satu adonan, lalu bulatkan dan gilas menjadi tipis. Tapi ini ketebalannya lebih tebal sedikit daripada membuat pastel sayur ya. Jadi sama-sama tipis, tapi lebih ditebalkan lagi sedikit aja. Nah ini kira-kira ketebalannya seperti ini ya. Letakkan di atas tatakan.
Kemudian letakkan abon di tengahnya seperti ini. Kita isi sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera aja ya. Kalau aku suka yang lebih banyak supaya nanti pastelnya jadi gendut. Dan ketika dimakan itu isiannya banyak ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Jika pinggirannya ingin berulir dan berbentuk cantik, bisa diulir satu persatu seperti kita membuat pastel pada umumnya ya. Untuk cara mengulirnya, kalian bisa nonton video aku di pastel sebelumnya ya. Nanti linknya akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Karena kali ini aku akan menggunakan cetakan aja ya, jadi yang aku ulir itu beberapa aja, tapi lupa nggak aku record. Nah ini kita bentuk sampai semuanya selesai ya. Nah jadinya sebanyak ini, seperempat adonan. Mungkin jika gilasannya lebih tipis, ini bisa lebih banyak lagi ya. Nah ini contoh yang diulir. Cantik banget ya, tapi kali ini aku nggak ada waktu untuk mengulir adonannya satu persatu. Jadi aku bikin pastelnya yang pakai cetakan aja ya, supaya lebih simpel. Ini yang menggunakan cetakan juga nggak kalah cantik ya. Langkah selanjutnya aku udah siapkan pan, lalu tuangkan minyak. Tuangkan secukupnya aja ya, jadi nanti juga bisa 2 atau 3 kali gorengan. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung aja masukkan pastelnya satu persatu. Ini aku memasukkannya hingga penuh ya, karena pastel ini tidak mengembang, jadi aman aja ketika aku memasukkannya sampai penuh atau secukupnya minyak. Untuk menggoreng pastel ini, aku menggunakan api yang kecil supaya matang merata sampai ke dalam, dan nanti hasilnya jadi kering ya. Ini agak sedikit diaduk atau dibolak-balik seperti ini supaya matangnya lebih merata. Jadi nanti tidak sebagian aja ya yang matang. Sambil kita bantu diaduk-aduk. Oh iya, pastel ini juga bisa di frozen ya. Jadi ketika setengah matang seperti ini boleh diangkat, lalu didinginkan, kemudian dikemas dimasukkan ke dalam freezer. Nah, jika warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya udah matang ya. Warnanya udah berubah menjadi kuning kecoklatan, ini kita angkat aja. Maaf ya teman-teman, ketika aku dubbing suara ini ada suara hujan karena pada saat aku dubbing ini tiba-tiba turun hujan. Jadi ya udah tanggung ya kalau misalkan mau ditunda-tunda, nanti videonya nggak selesai-selesai. Semoga kalian nggak terganggu sama suara hujan ini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku sampai detik ini dan yang udah selalu nonton video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru nemuin channel aku, jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Semoga video-video yang aku bagikan ini bermanfaat dan menginspirasi kalian bagi yang lagi bingung mau bikin cemilan apa hari ini. Oke, ini pastelnya udah mateng ya, aku akan taruh di dalam box. Nah ini dia semuanya udah aku goreng, jadinya sebanyak ini ya, lumayan banyak juga. Pastelnya ini rasanya enak banget, renyah dan juga gurih. Cocok juga ya untuk dijadikan cemilan pada saat hari raya nanti. Dan ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan karena resepnya sangat ekonomis tanpa menggunakan telur. Isiannya bisa divariasikan menggunakan coklat ya, nanti kapan-kapan kita bikin. Nah, sekarang aku akan cobain dulu ya pastelnya, karena aku udah gak tahan banget ya pengen nyicip-nyicip. Ini pasti rasanya enak banget, renyah, dan juga abonnya itu banyak ya di dalamnya, karena aku memberikannya itu lumayan banyak. Nah, ini dia hasilnya kering dan juga renyah banget ya. Ini pastelnya itu tahan lama, dan tidak mudah basi ya, karena kita tidak menggunakan isian sayur, melainkan menggunakan isian abon. Kan bisa kalian dengar sendiri, ini itu rasanya renyah banget. Pokoknya enak banget. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.